Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Ini Family. Di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi pengalaman pribadi saya tentang perkembangan bicara anak saya yang sekarang usianya 19 bulan. Jadi gini sih, perkembangan bayi kan beda-beda ya bun. Ada yang jalan dulu, ada yang bicara dulu, ada yang antara jalan dan bicara saling beriringan. Jadi udah bisa jalan, udah bisa bicara, jadi enak ibunya. Nah, tapi itu nggak bisa kita samakan perkembangan anak yang satu dengan anak yang lain. Artinya, anak aku 1,5 tahun udah lancar bikin kalimat kompleks, kalimat majemuk misalnya. Anak aku 2 tahun kok belum bisa ya? Satu kalimat isinya 2 kata nggak bisa. Nah, itu nggak bisa kita samakan karena memang milestone anak itu beda-beda jalannya. Jadi kita nggak bisa pukul rata anak usia sekian harus bisa, tapi ada patokannya sih, ada red flag-nya juga. Maksudnya kayak kita harus wonder, kita harus khawatir ketika anak usia misalnya 18 bulan ada belum bisa bicara beberapa kata, atau dia belum mengerti beberapa kalimat perintah yang terdiri dari kalimat perintah sederhana. Itu kita harus worry, kita harus kayak khawatir, dan apakah anak saya mengalami speech delay atau gimana dan lain sebagainya. Nah, biasanya sih bayi usia 5 bulan udah mulai ini ya, babbling ya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh udah mulai babbling, artinya bisa mereka mengucapkan suara apapun yang mereka mau, misalnya ca 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 ba 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 kayak gitu ya. Kemudian baru nanti semakin banyak kosakata yang diingat itu di umur mulai hampir 1 tahun udah semakin banyak kosakata yang diingat, tapi dia masih belum bisa mampu mengucapkan. Nah, nanti baru di usia 1 sampai 3 tahun tuh perkembangan bahasa anak harusnya pesat, artinya ada yang namanya peledakan bahasa di usia 18 bulan. Umumnya sih di usia 18 bulan tuh anak mengalami peledakan bahasa, di mana yang sebelumnya dia mengucapkan kata-katanya belum terlalu jelas, itu jadi jelas banget di usia 18 bulan itu. Ada beberapa kata yang sebelumnya dia nggak bisa mengucapkan, jadi bisa mengucapkan meskipun hanya kata-kata sederhana ya gitu. Nah, di video kali ini saya mau sharing gimana saya melatih bicara anak. Oke ya, langsung aja saya mau berbagi tips gimana memaksimalkan dan mengoptimalkan kita sebagai orang tua agar anak itu terfasilitasi belajar berbicaranya. Yang pertama yang sering saya lakukan adalah mengajak anak berbicara terus-menerus. Artinya dalam setiap aktivitas kita, aktivitas apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang sedang dilakukan itu kita ceritakan. Misalnya dia lagi mandi, Kalisa sekarang lagi mandi ya, mandi pakai air, nih air dingin, terus kemudian bikin seger. Kalau kita mandi badan nanti jadi wangi, jadi bersih, jadi enak, jadi seger gitu. Terus saya jelaskan terus menerus. Artinya setiap mandi aktivitas itu saya lakukan terus menerus. Terus kemudian abis mandi kita makan ya, ibu tadi udah masak misalnya sayur lodeh atau enggak gitu sayur sop kesukaan Kalisa gitu-gitu. Jadi kayak selalu ceritakan dalam dalam waktu sesering mungkin, dengan frekuensi sesering mungkin, kemudian dengan intonasi yang ceria. Misalnya, Ari sekarang lagi mandi, Kalisa sekarang lagi mandi. Nih mandi pakai gayung warna oranye, baknya warna oranye, kemudian ini adalah keran tempat keluarnya air. Artinya saya jelaskan sedetail mungkin, sepanjang mungkin, dan dalam satu aktivitas itu saya kembangkan kalimatnya. Misalnya, yaitu tadi mandi, terus kemudian habis mandi ngapain, dia makan, nanti ganti bajunya warna apa, gambarnya apa, kayak gitu tuh saya jelaskan. Jadi ajak anak ngobrol terus, dan selama ngobrol itu kita kayak tatap wajah anak gitu ya, tatap muka anak, kemudian kita sebaiknya kontak mata dengan anak biar anak itu merasa dia ada kontribusinya gitu. Sorry, tutup pintu dulu. Jadi ajak anak berbicara terus menerus. Terus kemudian yang kedua, selain kita mengajak bicara untuk menjelaskan aktivitas ya sehari-hari, kita juga sebaiknya bernyanyi bersama dengan anak. Bernyanyi apapun, bernyanyi yang kita bisa, bukan yang bernyanyi di YouTube gitu ya, mendengarkan YouTube, lihat YouTube, enggak. Tapi kayak kita bernyanyi apapun yang dia suka, misalnya lagu kupu-kupu, atau enggak gitu kita nyanyi bintang kecil, balon, pokoknya nyanyi aja. Karena dengan menyanyi itu dia jadi banyak tahu kosakata baru. Terus kemudian dia juga mengenal nada rendah, nada tinggi, dia mengenal intonasi misalnya. Dan kebanyakan biasanya kalau aku nyanyiin bayi tuh sambil gerak-gerak, misalnya balonku ada
5, jadi kayak ekspresif, terus kemudian pakai gerakan, pakai nyanyian, karena kadang bayi itu lebih suka meniru, lebih suka mengingat kalau ada gerakannya, ada musiknya, pokoknya suasananya menyenangkan gitu. Terus kemudian kalau bernyanyi, kadang aku setelin juga musik pakai sound gitu, terus nanti kita nyanyi bareng. Dengan nyanyi bareng itu dia juga gerak sih, karena kan bayi kayaknya auto joget aja gitu ya, kalau misalnya dia denger lagu, denger musik kayak dia pasti joget. Nah sambil joget itu sambil kita nyanyi, sambil kita gerak-gerak, jadi aktivitas motorik kasar dapet, kemudian penambahan kosakata baru dapet, dia cerianya juga dapet, moodnya juga tambah bagus, karena dengan bernyanyi kan moodnya jadi bagus gitu. Terus kemudian yang ketiga yang biasanya aku lakukan agar anak terstimulasi untuk bicara adalah memanfaatkan pillow talk. Jadi jangan salah loh, pillow talk juga bisa kita lakukan sama bayi. Jadi ketika bayi mau tidur, bayi saya kan 19 bulan dan itu masih nyusu, masih minum ASI dari saya, DBF ya, direct breastfeeding langsung. Itu biasanya aku kayak ajakin dia ngomong, Kalisa hari ini ngapain aja, misalnya tadi berenang, terus kemudian tadi Kalisa makan apa gitu, kayak aku flashback seharian tuh dia aktivitasnya ngapain aja. Terus aku sambil sounding, karena kan ini sudah mulai masa akan memasuki fase nyapih, itu sambil aku sounding, misalnya kayak kita 5 bulan lagi udah nggak bisa minum susu udah lewat ibu lagi, minum susunya lewat gelas, bla bla bla, kayak aku jelaskan gitu sambil aku sounding. Tapi intinya kayak aku jelaskan bahwa waktu menyusunya tinggal sebentar lagi, jadi kayak memanfaatkan pillow talk. Ya kadang yang pasti sih sebelum anak tidur aku ajak berdoa, kemudian aku ajak pillow talk, sounding, dan biasanya ketiga itu kayak aku ceritain dongeng ya, entah cerita nabi-nabi, cerita apalah, dongeng pokoknya yang aku mau aja. Terus atau nggak gitu yang keempat terakhir aku nyanyiin kayak sholawatan gitu sambil dipupuk sambil bayinya biar cepet tidur. Jadi itu memang batch routine yang dilakukan sama saya dan anak saya sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu lama screen time. Yang keempat nih ya, biasanya sih ini entah berlaku hanya untuk saya saja atau ibu-ibu di luar juga begitu. Kadang kalau kita mau melakukan aktivitas apa yang nggak bisa diganggu sama anak, misalnya kayak kita mau ke WC atau kita mau masak yang anak nggak ada yang nungguin, biasanya udah biar aman kita kasih HP aja, kita kasih TV aja, pokoknya kita kasih gadget biar dia diem, biar dia fokus sama gadgetnya, gak ganggu aktivitas kita misalnya. Nah ternyata screen time itu bisa menyebabkan anak mengalami speech delay, artinya anak bisa saja perkembangan bahasanya menjadi terganggu karena dia sering menatap layar apa ya, TV ya, HP ya, laptop ya, kamera yang ada screennya, pokoknya semua yang ada screennya tuh kadang menyebabkan anak jadi overstimulation. Jadi kayak dia terlalu banyak stimulasi yang masuk, karena kan kalau misalnya dia lihat YouTube ya, di gambar di HP lihat YouTube itu ada suara, terus kemudian ada warna yang gonta-ganti, terus kemudian ada bunyi-bunyi yang macam-macam. Nah itu menyebabkan bayi jadi lebih susah fokus begitu, karena ya dia memang diam memperhatikan, tapi kayak otaknya tuh kayak overstimulation yang menyebabkan pada akhirnya ketika HP itu diambil, gadgetnya diambil, dia akan jadi tantrum. Nah ketika anak sudah screen time, dia hanya duduk diam pasif, karena kan teknologi itu adalah ini ya, menyebabkan komunikasinya jadi satu arah, artinya tidak ada feedback dari anak, tidak ada timbal balik dan lain sebagainya, yang itu menyebabkan anak jadi tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berlatih bicara gitu. Terus tips yang kelima adalah sering bacain anak dongeng berupa buku, bacain buku, dongeng, atau nggak gitu cerita apapun yang ada gambarnya. Sini nak, biasanya bayi akan lebih suka dibacain buku atau dongeng, pokoknya yang bergambar gitu ya, sambil kita jelaskan ini hewan apa, terus kemudian misalnya ini kambing, suaranya gimana, kambing suaranya kotor semua ya Allah, main pasir, habis main pasir sama bapaknya dikasih bukunya. Oke. Jadi itu tadi sering bacain buku, dongeng, dan ini ya, apapun yang bergambar, misalnya kayak bajunya gambarnya apa gitu. Dan yang pasti sih jangan bosen-bosen untuk ngasih anak apa yang dimau, misalnya kayak bahasa tuh, bayi itu kan sebenarnya juga alat komunikasi. Misalnya kayak kalau bayi saya sih misalnya dia haus gitu gitu, padahal gak kepedesan, tapi pernah lihat orang kepedesan, habis kepedesan minum, akhirnya selama ini kalau dia mau bilang haus ya gitu aja.
Nah, selama 19 bulan bayi saya ini, dia udah bisa menirukan suara hewan kayak sapi, kambing, bebek. Terus kalau sholat kan biasanya aku ajak kamu sholat, dia ikut Allahu Akbar gitu dengan bahasanya dia. Terus menirukan apa ya, bukan menirukan sih, kayak nyebut mam, ninu, mini, apalagi ya, buku, nulis, gambar, baca tuh dia udah alhamdulillah udah ada beberapa banyak kata yang dia udah bisa. Dan seneng banget ketika pertama kali dia bisa bicara bu gitu kan. Huruf U itu kan sebenarnya susah kan diucapkan sama bayi, tapi dia waktu itu umur 17 bulan kayaknya, bu gitu. Hati ini rasanya melting. Oke, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu di luar sana yang sedang anaknya seusia ini, anak saya, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk mengasuh. Karena anak seusia ini tuh ya Allah, sudah mulai mengenal tantrum, emosinya sudah beragam, dia sudah bisa menolak, sudah bisa meminta, sudah bisa protes gitu ya. Jadi karena emosinya sudah semakin beragam, otomatis semoga kita juga diberi kesabaran untuk mengelola emosi, mendampingi anak tumbuh dan berkembang gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini anaknya main pasir, kotor semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.